Bab 941. Warrior yang tidak tahu malu. Semua orang berbaju hitam terpaku di tempatnya. Jelas, mereka tidak menyangka warrior yang begitu tidak tahu malu. Seorang kultivator pedang, khususnya kultivator pedang sakti, umumnya mempunyai kebanggaan tersendiri, dan umumnya tidak akan mengalah segampang itu. Ini pertama kalinya mereka melihat kultivator pedang tak tahu malu seperti warrior yang kejar. Begitu suara orang berbaju hitam yang memimpin jatuh, 12 orang berbaju hitam di sekitarnya tiba-tiba bergerak dan melintas ke kejauhan. Dan pada saat ini, orang berbaju hitam yang menerjang paling depan tiba-tiba terpaku di tempat, darah menyembur dari tenggorokan orang berbaju hitam itu. Kemudian, mayat orang berbaju hitam itu menghilang di tempat. Pada saat yang sama, bayangan di belakang orang berbaju hitam lain tiba-tiba bergerak. Di saat berikutnya, orang berbaju hitam ini juga menyemburkan darah langsung dari tenggorokannya. Waspadalah terhadap bayangan. Pada saat ini, orang berbaju hitam yang merupakan pemimpin tiba-tiba meraung. Suaranya tidak lagi tenang, hanya ada terkejut dan terbuka. Segera setelah suara orang berbaju hitam utama jatuh, kembali ada orang berbaju hitam lain menyemburkan darah dari tenggorokannya, dan kemudian mayatnya langsung menghilang di tempat seperti dua orang berbaju hitam yang sudah mati sebelumnya. Pada saat ini, 10 orang berbaju hitam yang tersisa telah berkumpul untuk membentuk formasi yang aneh. Di badan 10 orang itu terus muncul pusaran warna hitam yang mengerikan. Pusaran-pusaran warna hitam ini menyebar dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas sudah menutupi segala sesuatu dalam radius 1000 kaki. Dalam 1000 kaki, semuanya gelap, bahkan sinar matahari juga tidak bisa masuk. Setelah beberapa lama, pusaran warna hitam menghilang. Tempat ini tadinya adalah hutan lebat, namun saat ini setelah pusaran warna hitam menghilang, tidak ada apapun di dalam radius 1000 kaki, bahkan sebatang rumput liar pun tidak ada. Satu demi satu celah ruang hampa warna hitam bertebaran di sekelilingnya, sungguh mengerikan. Setelah beberapa lama, pria berbaju hitam yang memimpin itu menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Dia sudah pergi, bagus sekali kamu warrior yang, aku tidak menyangka kami, 13 bayangan neraka akan menderita kekalahan sebesar ini di tangan seorang pendekar hitam alam kaisar di Kingsu, bagus, bagus sekali. Itu kekuatan hukum." Pada saat ini, seseorang yang berbaju hitam lain tiba-tiba berkata. Orang berbaju hitam yang memimpin berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika tebakanku benar, seharusnya itu adalah hukum kegelapan." Bukankah hukum kegelapan adalah kekuatan hukum paduka Sadogel? Bagaimana bisa? Tanya orang berbaju hitam lainnya dengan bingung. Aku juga tidak mengerti. Orang berbaju hitam yang memimpin berkata, meskipun kekuatan orang ini tidak sehebat Kazulo, tetapi juga aneh dan misterius. Dia tidak hanya memahami domain pedang dan jiwa pedang alam ketiadaan setengah tingkat, tetapi dia juga menguasai 2 jenis kekuatan hukum. Untung saat ini dia masih alam kaisar. Jika setengah suci, kita ber-13 mungkin sudah tidak berdaya menghadapinya. Dan dia juga telah menguasai hukum kegelapan ini yang dapat menahan kita semua. Mungkin kita semua akan dimusnahkan olehnya. Yang kita latih adalah energi kematian dan kekuatan kegelapan, dan tubuh kita semua memang bersifat kegelapan. Dia menguasai hukum kegelapan, maka kita semua akan dikendalikan olehnya. Kata satu orang berbaju hitam dengan berat. Semua orang terdiam. Untuk waktu yang lama, orang berbaju hitam yang merupakan pemimpin berkata dengan suara yang dalam, "Kita tidak bisa meremehkan orang ini. Mulai saat ini,
Semua orang harus waspada setiap saat, terutama ketika ada bayangan di sekitar kita. Tidak, semua tempat-tempat yang ada kegelapan harus selalu dalam sikap siaga tinggi. Sekarang juga kita berangkat ke puncak Serigala Langit untuk mencari bantuan dari pegunungan Serigala Langit. Jika hukum kecepatan tidak bisa membuat mereka serius, maka hukum kegelapan sudah cukup untuk membuat mereka memperhatikannya dengan serius. Karena kekuatan hukum ini bisa menahan mereka. Sama seperti sebelumnya, mereka menggunakan pusaran warna hitam. Jika ini orang normal, sama sekali tidak akan bisa lepas dari tarikan pusaran warna hitam mereka, tapi hukum kegelapan bisa. Inilah sebabnya mereka segera mundur setelah mengetahui bahwa warrior yang telah memahami hukum kegelapan. Mereka tidak berpikir untuk pergi, misi belum terselesaikan, mereka tidak berani pergi sama sekali. Tak lama kemudian, orang-orang berbaju hitam ini menghilang di tempatnya. Setelah sekitar 1/4 jam, bayangan di lokasi yang berada di luar jangkauan matahari tiba-tiba menggeliat, dan setelah beberapa saat, warrior yang muncul di lokasi. Hukum kegelapan ini benar-benar bisa menahan mereka, ucap warrior yang dengan suara rendah. Sebelumnya, ketika dia melawan 13 orang itu, dia sebenarnya sudah bersiap untuk menggunakan hukum kegelapan. Karena sebagian besar dari 13 orang itu menggunakan kekuatan kegelapan, hukum kegelapan bisa menahan satu sama lain. Namun, setelah bertarung dengan lawan untuk beberapa waktu, dia untuk sementara melepaskan ide untuk menggunakan hukum kegelapan. Karena ke-13 orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Dalam keadaan seperti itu, terutama ketika lawan sangat waspada, dia mungkin tidak dapat membunuh lawan bahkan dengan menggunakan hukum kegelapan, bukannya mungkin, tetapi sama sekali tidak bisa membunuh mereka sama sekali, karena lawan saling bekerja sama dan sangat waspada. Selama dia memiliki sedikit saja gerakan, pihak lain akan dapat mendeteksi dan langsung merespons, apalagi itu merupakan respons dari 13 orang. Karena itu, jika ingin membunuh lawan secara tiba-tiba tanpa ketahuan, hanya ada satu cara, yaitu membiarkan lawan mengendurkan kewaspadaannya. Dan dia berhasil melakukannya. Ketika dia memilih untuk melarikan diri, dia tahu bahwa pada saat itu, pihak lain tidak hanya mengendurkan kewaspadaannya, tetapi juga mulai meremehkannya. Dan yang dia inginkan adalah efek ini. Sedangkan untuk melarikan diri, meskipun ke-13 orang ini sangat kuat, tapi masih belum bisa membuatnya sampai merasa putus asa hingga tidak ada kemungkinan menang. Setelah merenung di tempat untuk beberapa saat, warrior yang melambaikan tangan kanannya, lalu mayat 3 orang berbaju hitam muncul di depannya. Seperti yang dia duga, ketiga orang ini sama sekali bukan tubuh jiwa, tetapi fisiknya saja yang agak istimewa, dan teknik latihan serta keterampilan hitamnya juga istimewa, sehingga memberi orang perasaan ilusi seperti tubuh jiwa. Karena itu adalah manusia, maka secara alami bisa dibuat menjadi monster pedang. Tanpa ragu, warrior yang segera memulai. Meskipun orang-orang berbaju hitam ini hanya setengah suci, tetapi ketika berhadapan langsung, kemungkinan bahkan serigala emas pun tidak dapat mengalahkan mereka. Jika orang-orang berbaju hitam ini bergabung, serigala emas tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Sekitar 1 jam kemudian, 3 orang berbaju hitam itu berlutut di depan warrior yang. Melihat 3 orang berbaju hitam yang berlutut di depannya, warrior yang menarik napas dalam-dalam dan berbisik, "Istana Alam Baka, keberadaan macam apa itu?" Dia awalnya ingin melihat memori pihak lain, tetapi dia menemukan bahwa itu tidak berhasil sama sekali. Sebenarnya, dulu sekali,
dia tahu bahwa melihat memori sedikit tidak berarti. Karena, kecuali jika itu adalah master yang sangat kuat, jika tidak, kematian orang biasa secara umum akan menyebabkan ingatan juga menghilang. Hanya master yang memiliki kekuatan yang sangat kuat yang dapat menyimpan sedikit ingatan untuk waktu yang singkat. Dan sejauh ini, monster pedang semacam ini, pada dasarnya belum pernah dia temui. Istana Alam Baka. Pengetahuan warrior yang tentang kekuatan ini adalah Hades, serta 13 orang ini. Entah itu Hades atau 13 orang ini, mereka semua sangat kuat. Apalagi Hades yang merupakan satu-satunya yang lebih rendah dari alamnya, tapi bisa membuat dirinya tak berdaya. Dan sekarang, kekuatan ke-13 orang ini juga kuat dan tak terbatas. Jika bukan karena dia memiliki hukum kegelapan, tadi dia sudah bukan lagi berpura-pura melarikan diri, tetapi harus benar-benar kabur. Singkatnya, entah itu Hades atau 13 orang ini, mereka semua menunjukkan kekuatan Istana Alam Baka. Dan sekarang Istana Alam Baka ini sudah berhubungan dengan Sekte Suci Awan dan juga Pegunungan Serigala Langit itu. Ini bukan hal yang baik untuk perguruan lautan awan dan perkumpulan pedang kuno. Setelah merenung cukup lama, warrior yang menghilang di tempat, mengejar ke arah yang diambil orang-orang berbaju hitam sebelumnya. Kekuatan orang-orang berbaju hitam ini sangat super, dan dengan kerjasama yang bagus membuatnya semakin menakutkan, jika semuanya dibuat menjadi monster pedang. Adapun Istana Alam Baka, dia sama sekali tidak peduli dengan Istana Alam Baka. Karena pihak lain datang untuk mengganggunya, maka harus dibunuh. Jika dia masih memikirkan untuk berdamai, itu tindakan yang sungguh bodoh. Karena sudah menjadi musuh, maka sebaiknya dimusnahkan semuanya, apalagi dengan adanya kekuatan. Tak lama kemudian, warrior yang menyusul orang berbaju hitam yang lainnya. Warrior yang tidak langsung menerjang, ketika lawan dalam keadaan waspada, dia tidak yakin bahwa satu pukulan akan membunuh mereka. Dan jika tidak ada cara untuk membunuh dengan satu pukulan, dan malah terjerat dengan lawan, maka dia dalam masalah. Bagaimanapun juga, kekuatan orang-orang berbaju hitam ini sangat dahsyat, dan dengan kerja sama mereka bahkan lebih menakutkan lagi. Jika sampai terjerat oleh mereka, jelas tidak mungkin bisa lepas dengan trik seperti sebelumnya. Warrior yang mengikuti sedikit lebih dekat, tetapi orang berbaju hitam tidak menyadarinya. Karena saat ini dia sudah mengerahkan domain pedang untuk menutupi nafasnya. Jangankan orang-orang berbaju hitam ini, bahkan pendekar suci pun tidak akan menyadarinya. Dengan cara ini, warrior yang mengikuti orang-orang berbaju hitam ini selama hampir 1 jam, dan pada saat ini, langit sudah gelap. Melihat langit menjadi gelap, mulut warrior yang dipenuhi dengan senyuman. Setelah setengah jam lagi, malam akan turun, dan seluruh pegunungan serigala langit akan tenggelam ke dalam malam yang tak berujung. Meskipun gelap, sebenarnya tidak ada perbedaan antara warrior yang dan orang berbaju hitam itu, karena kekuatan semua orang sangat jelas. Jangankan malam yang gelap, bahkan jika menutup mata juga mereka dapat dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitar. Semuanya lebih cepat lagi. Kita akan segera tiba di puncak serigala langit. Orang berbaju hitam yang merupakan pemimpin tiba-tiba berkata. Pada saat ini, salah satu orang berbaju hitam tiba-tiba berhenti di tempatnya, sesuatu yang merah segar menyembur dari tenggorokannya. Hampir di saat yang bersamaan, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di lokasi, dan area sekitar yang hampir 1000 meter tiba-tiba menjadi seperti siang hari, tanpa bayangan sama sekali. Di lokasi, yang awalnya ada 10,
Tapi sekarang, jadi 11 orang. Di belakang orang berbaju hitam yang baru saja mati, ada sebuah bayangan gelap. Pada saat yang sama, satu demi satu rantai hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Rantai-rantai hitam pekat ini langsung menembus ruang, melilit orang mati berbaju hitam di lokasi dan bayangan hitam di baliknya. Cek-cek. Warrior Yang, setelah menunggumu begitu lama, akhirnya kamu kena perangkap juga. Membunuh 4 orang dari kami, bagus, bagus sekali, kamu tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat, aku mau memotongmu hidup-hidup. Orang berbaju hitam yang memimpin berbicara dengan keji. Tidak, ini tidak benar, bayangan ini adalah perempuan. Pada saat ini, orang berbaju hitam lain tiba-tiba kaget dan berkata dengan ngeri. Bersambung.